Halo semua, jadi kali ini kita akan belajar mengenai besaran pada materi gerak lurus. Nah, apa aja sih yang akan kita pelajari di sini? Jadi, sebelum kita masuk ke materi besaran pada gerak lurus, di sini nanti kita akan belajar mengenai apa sih itu gerak, lalu kita akan belajar besarannya, yang meliputi jarak dan perpindahan, ada kecepatan dan kelajuan, serta ada percepatan. Nah, dalam aktivitas kita sehari-hari, kita tidak pernah terlepas dari yang namanya gerak. Ketika kita berangkat ke sekolah, kita pulang sekolah, kita berjalan, kita menulis, kita tidak terlepas dari yang namanya gerak. Nah, lalu apa itu yang dimaksud dengan gerak? Bila manakah suatu benda dapat dikatakan bergerak? Nah, untuk mengetahui pengertian dari gerak, amati animasi ini ya teman-teman. Jadi di ilustrasi ini ada dua buah titik acuan. Yang pertama, titik acuan pertama yaitu rumah. Dan titik acuan kedua yaitu sekolah. Di mana ada seorang siswa yang akan berangkat ke sekolah yang bernama Irma. Nah, dari animasi ini, jika kita gunakan rumah sebagai titik acuan, maka dapat kita katakan bahwa Irma menjauhi titik acuan. Tetapi jika kita menganggap sekolah sebagai titik acuan, maka kita dapat katakan bahwa Irma mendekati titik acuan. Jadi gerak itu tergantung dari titik acuannya. Nah, jadi apa sih itu gerak dan kapan benda dikatakan bergerak? Jadi gerak merupakan perubahan posisi atau kedudukan benda terhadap titik acuan tertentu. Jadi di sini, jika kita menggunakan rumah sebagai titik acuan, maka dapat dikatakan seperti tadi, bahwa Irma itu sedang menjauh titik acuan, sehingga posisi Irma berubah. Dia mendekati ke sekolah tadi. Lalu, jika suatu benda dapat dikatakan bergerak, jika benda itu mengalami perubahan kedudukan terhadap titik tertentu sebagai titik acuan. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai posisi atau kedudukan. Di sini ada 3 buah kelereng A, B, dan C. Nah, jika titik A ini kita jadikan sebagai titik acuan, di mana sih posisi C? Mari kita hitung. Nah, ingat, untuk lebih memudahkan kita dalam menentukan posisi, kita dapat menggunakan diagram Kartesius. Nah, seperti ini. Titik A sebagai titik acuan, kita beri dia di posisi 0. Nah, sekarang kita mau cari posisi C. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, posisinya 6 meter dari A. Kenapa dia bisa negatif? Karena dia di kiri dari A. Nah, kalau umpama, jika titik A kita jadikan titik acuan lagi, jadi posisinya di 0, maka di manakah posisi B? Nah, kita hitung. 1, 2, 3, 4. Jadi posisi B 4 meter dari A. Lalu belakangnya positif atau negatif. Nah, karena B ini berada di kanan titik A, jadi kita beri dia tanda positif, tapi tidak perlu ditulis ya. Yang perlu ditulis kalau dia bernilai negatif. Kenapa kok bisa di kiri kok negatif dan di kanan positif? Nah, itu tergantung dari perjanjian. Tetapi biasanya untuk letak di kiri, kita memberi tanda negatif. Kalau di kanan, kita beri tanda positif. Seperti diagram Kartesian. Kalau ke kanan dari 0, dia bernilai positif. Kalau di kiri, bernilai negatif. Nah, dari posisi yang telah kita pelajari dari ilustrasi ini, apa sih itu posisi? Jadi, posisi merupakan besaran vektor yang menyatakan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Nah, posisi ini atau kedudukan dinyatakan dalam besar dan arah. Nah, kalian tentunya masih ingat kan apa itu besaran vektor? Besaran vektor merupakan besaran yang memiliki besar dan arah. Kalau kita lihat di sini, mana sih besarnya? Besarnya 6 meter ini. Lalu arahnya yang mana?
Yang negatif ini menunjukkan bahwa dia di kiri dari titik acuan. Paham ya? Lalu kita lanjut ke pengertian jarak dan perpindahan. Kita akan mempelajari apa sih perbedaannya. Nah, seumpama di sini ada ilustrasi lagi. Tono, dia berjalan sejauh 3 meter ke selatan. Kita lihat di sini arah mata anginnya, dia berjalan ke selatan sejauh 3 meter. Lalu dia bergerak lagi. Nah, dari B ke C ke timur sejauh 4 meter. Ditanya, di sini berapa jarak dan perpindahannya? Nah, jaraknya di sini 7 km. Dari mana? Ingat bahwa jarak merupakan lintasan total yang ditempuh. Nah, kalau perpindahan dia hanya melibatkan posisi awal dan akhir. Nah, dapat kita lihat bersama-sama. Jaraknya ini, pertama dia menempuh 3 meter. Lalu, dia berjalan lagi dari B ke C sejauh 4 meter. Nah, hasilnya 7 meter. Kok bisa perpindahannya 5 meter? Kalau nggak diketahui di sini, bagaimana kita bisa tahu? Nah, kalian pasti pernah belajar mengenai Pitagoras di SMP. Sekarang kita gunakan lagi untuk menentukan perpindahan ini. Mari kita coba dengan menggunakan rumus Pitagoras. Tentunya masih ingat kan untuk mencari panjang sisi miring? Nah, AB kuadrat untuk mencari AC, panjang sisi miring ini. Nah, sama dengan sisi tegak ini, AB kuadrat dikuadratkan ditambah sisi yang mendatar. BC kuadrat, jangan lupa di akar. Nah, AB 3 dikuadratkan ditambah 4 kuadrat. Hasilnya yaitu 9 tambah 16. Nah, akar 25 sama dengan 5 meter. Jadi perpindahannya sejauh 5 meter. Nah, sekarang ada kasus lagi. Ada seorang siswa. Posisi awalnya di sini, ini posisi awal. Nah, namanya Tono. Jadi Tono ini mengelilingi lapangan 1 kali putaran sejauh 20 meter. Lalu, dia kembali lagi di posisi akhir. Ini di posisi semula. Nah, buat teman-teman, Tono ini berpindah tempat apa tidak? Tidak kan? Nah, jadi di sini jarak yang ditempuh Tono itu atau lintasan totalnya sejauh 20 meter. Tetapi perpindahannya 0 karena posisi awal dan posisi akhirnya dia sama. Jadi Tono ini tidak mengalami perpindahan. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa jarak adalah panjang lintasan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya yang ditempuh oleh suatu benda. Nah, yang paling penting juga, jarak ini termasuk besaran skalar karena hanya memiliki nilai saja seperti 20 meter, 30 meter. Lalu kalau perpindahan, yaitu merupakan perubahan posisi suatu benda. Ingat ya, tadi perpindahan hanya bergantung pada posisi awal dan posisi akhir saja. Nah, dia termasuk besaran vektor karena apa? Dia memiliki nilai dan arah. Arahnya yang bagaimana? Yang tanda negatif atau positif, atau bisa juga menunjukkan ke arah timur, ke arah selatan, seperti itu. Lanjut. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti sering sekali melihat alat ini, yaitu speedometer. Biasanya ada di motor. Nah, kalau kalian mengamati alat ini digunakan untuk mengukur apa? Kelajuan atau kecepatan. Nah, pasti sangat sering kan orang bilang kecepatannya sekian, padahal itu salah. Speedometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan dari benda. Untuk mengukur kelajuan sepeda motornya. Nah, kenapa? Nah, mari kita pelajari. Nah, kelajuan dan kecepatan itu seringkali dianggap sama, tetapi sebenarnya itu hanya mirip dan tidak sama. Miripnya bagaimana? Dikatakan mirip karena keduanya membahas mengenai gerak benda dibanding dengan waktu tempuhnya. Nah, tidak samanya bagaimana? Tidak samanya, kelajuan itu
berkaitan dengan jarak dan waktu. Kalau kecepatan, dia berkaitan dengan perpindahan dan waktu. Sehingga di sini kelajuan, karena dia melibatkan jarak, dia termasuk besaran skalar karena tidak memperhatikan arah gerakan. Contohnya bagaimana? Sinta berjalan dengan kelajuan 2 meter per sekon. Nah, kalau kecepatan, dia tadi melibatkan perpindahan, di mana tadi sudah jelaskan bahwa perpindahan itu berkaitan dengan arah dan nilainya. Di sini kecepatan termasuk besaran vektor. Nah, dia memperhatikan arah gerak benda. Contohnya bagaimana kecepatan? Sinta berjalan dengan kelajuan 2 meter per sekon ke timur. Ini sebagai nilainya. Nah, ini sebagai arahnya. Nah, maka dari itu, di sepeda motor, speedometer itu digunakan untuk mengukur kelajuan benda, karena yang dihitung merupakan jaraknya. Jarak dibagi dengan waktu yang ditempuh oleh sepeda motor. Nah, ini merupakan persamaan untuk mengetahui berapa besar kelajuan dan berapa besar kecepatan. Tadi sudah ada kelajuan dan kecepatan, tetapi tidak mungkin kan ketika kita mengendarai sepeda motor, kita akan bergerak dengan kelajuan yang sama terus. Bisa juga kan kecepatannya berubah-ubah, dan itu yang sering kali terjadi. Nah, benda yang bergerak tidak selalu memiliki kelajuan yang sama. Kelajuannya bisa berubah sesuai dengan lintasan. Nah, contohnya seperti ini. Ada kota P dan I. Sebuah mobil bergerak dari P ke I. Nah, ketika ditarik garis lurus, dia jaraknya terpisah 150 km. Tetapi ketika seorang pengemudi menjalankan mobilnya dari P ke I, angka pada odometer bertambah 180 km. Hal ini karena mobil tidak terus-menerus menempuh lintasan yang lurus. Mobil juga berbelok, menanjak, dan turun. Nah, jadi ini odometer untuk mengetahui berapakah jarak yang sudah ditempuh oleh kendaraan. Nah, dari kasus inilah muncullah pengertian kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Nah, ini perbedaannya mengenai kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Sebenarnya sama dengan kecepatan dan kelajuan tadi, tetapi yang membedakan di sini, kecepatan rata-rata itu hasil bagi antara perpindahan dan selang waktunya. Ini melibatkan delta X dibagi dengan delta V. Nah, ini kenapa kok ada tanda seperti ini? Ini itu vektor. Nah, kalian sudah mempelajari tentang vektor. Ini menyatakan bahwa kecepatan itu berkaitan dengan besaran vektor yang berkaitan dengan arah. Nah, di sini delta X, ingat ya, kalau ada delta berarti yaitu berkaitan dengan perubahan. Nah, di sini X2 itu merupakan posisi akhir benda dikurangi dengan posisi awal benda. Lalu, waktu ketika di posisi akhir dikurangi dengan waktu ketika di posisi awal. Kalau kelajuan rata-rata, kenapa di sini tidak ada tanda vektor tanda panah? Karena ingat, kelajuan tidak memperhatikan arah. Sehingga untuk mencari kelajuan tinggal jarak yang ditempuh oleh benda dibagi dengan waktunya. Lanjut, ini contoh soalnya. Ariel berjalan ke timur sejauh 24 meter. Nah, kemudian, jadi ada Ariel berjalan ke timur sejauh 24 meter, waktunya 14 detik. Lalu berbalik ke barat sejauh 12 meter selama 4 detik. Nah, kita disuruh mencari kelajuan rata-ratanya dan kecepatan rata-ratanya. Berapa kira-kira? Nah, kita masukkan persamaan yang tadi. Untuk mencari kelajuan rata-rata, ingat ya, posisi awal ditambah dengan posisi akhirnya. Di sini dia berjalan, untuk mencari kelajuan rata-rata, kita menggunakan jarak dibagi dengan waktu. Nah, jaraknya yang ditempuh oleh Ariel yaitu 24 meter ditambah dengan 12 meter. Nah, lalu dibagi dengan waktunya berapa? Waktunya yaitu 14 detik ketika dia berjalan ke timur, lalu ditambahkan 4 detik ketika dia berjalan atau berbalik arah ke barat.
Nah, sehingga ini didapat hasil 2 meter per detik. Lalu untuk mencari kecepatan rata-rata, nah ingat kecepatan itu berkaitan dengan arah juga. Nah, ketika dia berpindah ke timur, ingat garis ini ya, diagram kartesian, ketika dia berjalan ke timur atau ke kanan ini bernilai positif, kalau ke barat bernilai negatif. Delta S atau perubahan, S1-nya 24, bernilai positif, lalu dia berbalik arah sehingga kita kurangi dengan 14, begitupun waktunya. Nah, sehingga diperoleh hasil kecepatan rata-ratanya 1,25 meter per detik. Nah, jadi kalau mengendarai sepeda motor, yang dihitung itu ini, kelajuan rata-ratanya. Kita lanjut ke percepatan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, pasti sangat sulit menemui benda yang bergerak dengan kecepatan konstan. Ibu yakin juga kalau kalian mengendarai sepeda motor, pasti sangat sulit kan ketika mengendarainya konstan, pasti kadang lambat, kadang semakin cepat. Nah, pasti benda akan mengalami perlambatan atau penambahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu inilah yang nantinya akan menimbulkan percepatan. Percepatan ini merupakan besaran vektor. Diingat-ingat, kalau besaran vektor selalu berkaitan dengan nilai dan arah. Nilainya bisa positif, bisa negatif loh. Bagaimana kok bisa positif negatif? Positif itu artinya arah percepatannya searah dengan arah perpindahan. Jadi gerakannya itu dipercepat. Kalau percepatan yang negatif artinya bendanya diperlambat. Contohnya gimana? Nah, kalau dipercepat contohnya ketika kalian menaiki sepeda di jalan yang menurun, maka akan semakin cepat. Tetapi kalau percepatannya negatif, contohnya ketika kalian mengendarai sepeda terus kalian rem, maka akan diperlambat. Nah, tadi sudah ada percepatan, maka di sini ada percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata ini diperoleh dari hasil bagi antara perubahan kecepatan delta V. Ingat ya, kalau delta ada delta, selalu ada perubahan. Dibagi dengan selang waktu yang digunakan. Nah, di sini. Ini V2 yaitu kecepatan di akhir dikurangi dengan kecepatan di awal. Dengan waktunya pun juga seperti itu. Nah, ini ada contoh soal. Ratna berlari sprint menuju arah utara dengan lintasan lari berbentuk lurus selama 4 detik. Jadi diketahui di sini delta T-nya atau selang waktunya 4 detik. Lalu kecepatan larinya berubah dari 3 meter per sekon ke 8 meter per sekon. Nah, jadi ingat kecepatan akhirnya V2-nya jadi 8, di sini sebagai V1. Tinggal kita masukkan ke persamaannya. Ingat ya, kalau A tadi besaran vektor sehingga harus ada seperti ini. Ini juga. Nah, 8 meter per sekon dikurangi 3 meter per sekon dibagi dengan 4 sekon. Sehingga diperoleh percepatannya 1,25 meter per sekon kuadrat. Dan diingat lagi kalau percepatan satuannya meter per sekon kuadrat. Kalau kecepatan satuannya meter per sekon. Nah, terima kasih. Jadi, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.